Nah, melihat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hendak memerangi orang-orang Khaybar dan mereka orang-orang munafik yang ada di Madinah itu mengetahui bagaimana sesungguhnya kekayaan dari orang-orang Yahudi di Khaybar. Mereka itu semangat juga untuk ikut. Untuk apa? Supaya ikut bagian. Biasa kalau orang-orang munafik kalau ada hal yang menguntungkan, mereka itu semangat untuk ikut. Tapi kalau sudah ada kesulitan seperti halnya pada perang Uhud, mereka malah memprovokasi, wah ini kita mau mati, ayo sudah kita balik pulang. Tapi ketika melihat ada kesempatan untuk mendapatkan harta yang banyak, mereka juga ingin ikut. Akan tetapi mereka kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW, dan ini memang juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa yang ikut di dalam peperangan menuju Khaybar itu adalah memang mereka yang ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perjanjian Hudaybiyah. Jadi yang memang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mereka yang hanya ingin mengambil keuntungan pada saat-saat mereka bisa mendapatkan keuntungan, tapi kalau ada kesulitan mereka balik ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat, bangun di pagi hari dalam keadaan nyaman, bisa beraktivitas. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita nikmatul iman, sehingga nikmat sehat ini bisa kita gunakan di dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Dulu kita telah membahas tentang perjanjian Hudaybiyah dan kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa perjanjian damai itu dengan mengirimkan surat-surat dakwah kepada para raja sekitar wilayah Arab. Kita lanjutkan tentang perang Khaybar. Ada 3 kekuatan besar yang selama ini memberikan ancaman kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang ada di Madinah. Pertama itu adalah kekuatan dari kafir Quraisy yang ada di Mekah. Kemudian yang kedua itu adalah kekuatan dari kabilah Arab yang ada di wilayah Najd, dari Bani Ghatafan dan Arab Badui. Dan yang ketiga adalah orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar. Selama ini sesungguhnya Rasulullah SAW itu memberikan perhatian juga terhadap pergerakan dari orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar, karena mereka sesungguhnya cukup berbahaya. Perang Ahzab yang terjadi itu sesungguhnya kalau kemudian kita lihat adalah dari hasutan orang-orang dari Khaybar
mereka yang mengutus utusan kepada orang-orang Quraisy di Mekah supaya mau untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berjanji untuk membantu. Mereka juga yang membujuk orang-orang dari Bani Quraidah yang terdik, yang sesungguhnya ada perjanjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perjanjian damai untuk sama-sama membela kota Madinah sebagai kota bersama yang mereka tinggali. Tapi dari sama-sama Yahudinya ini, Yahudi Khaybar kemudian membujuk orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah untuk berkhianat, maka terjadilah pengkhianatan. Nah, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang dari Quraisy di Mekah, maka Rasulullah kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Yahudi Khaybar yang selama ini juga telah merongrong dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga mempersiapkan diri memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka dibiarkan, maka ini adalah cukup berbahaya, karena selama ini sudah terbukti bahwa mereka itu membahayakan kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala itu juga telah menjanjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adakumullahu maghanima katsirah ta'khudunaha fa'ajjalakum hadhihi." Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil, maka disegerakan harta rampasan ini untuk kamu. Dan ini maksudnya adalah setelah perjanjian Hudaybiyah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan-kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersama kaum muslimin akan mendapatkan banyak harta rampasan perang. Maka Rasulullah kemudian mempersiapkan diri untuk memerangi orang-orang Yahudi di Khaybar ini. Nah, melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hendak memerangi orang-orang Khaybar, dan mereka orang-orang munafik yang ada di Madinah itu mengetahui bagaimana sesungguhnya kekayaan dari orang-orang Yahudi di Khaybar. Mereka itu semangat juga untuk ikut. Untuk apa? Supaya ikut bagian. Biasa kalau orang-orang munafik, kalau ada hal yang menguntungkan, mereka itu semangat untuk ikut. Tapi kalau sudah ada kesulitan, seperti halnya pada perang Uhud, mereka malah memprovokasi, "Wah, ini kita mau mati, ayo sudah kita balik pulang." Tapi ketika melihat ada kesempatan untuk mendapatkan harta yang banyak, mereka juga ingin ikut. Akan tetapi mereka kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW, dan ini memang juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ini dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanim litakhuduha daruna nattabi'kum yuriduna an yuwaddilu kalamallah qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allah min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila." Orang-orang Badui yang tertinggal itu, orang-orang munafik itu akan berkata apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, "Biarkan kami mengikuti kalian." Karena mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kalian itu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa yang ikut di dalam peperangan menuju Khaybar itu adalah memang mereka yang ikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada perjanjian Hudaybiyah. Jadi yang memang bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mereka yang hanya ingin mengambil keuntungan pada saat-saat mereka bisa mendapatkan keuntungan, tapi kalau ada kesulitan mereka balik ke belakang. Maka mereka katakan
ketika mereka tidak diperbolehkan untuk ikut, bal tahsudunana, kalian yang dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang mendapatkan harta rampasan perang itu memang adalah orang-orang yang benar-benar berjihad di dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau katakan tidak boleh ikut berjihad kecuali orang-orang yang benar-benar mau berjihad. Dan itu adalah orang-orang yang ikut dalam Bai'atul Ridwan, yaitu perjanjian Hudaybiyah, sebanyak kurang lebih 1.400 orang. Dalam hal ini kemudian Rasulullah SAW menyerahkan urusan Madinah. Madinah kemudian diangkat, ya kalau istilah sekarang itu pejabat dari pengganti Rasulullah SAW selama Rasulullah bersama dengan kaum muslimin menuju Khaybar. Beliau mengangkat Sibak bin Urtufah sebagai penguasa sementara di Madinah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, di sini kita juga bisa melihat perilaku dari orang-orang munafik. Karena mereka itu tidak diperbolehkan untuk ikut bersama dengan Rasulullah, maka mereka itu kemudian malah mencoba mengkhianati Rasulullah. Mereka mengadakan kontak dengan orang-orang Yahudi Khaybar. Mereka katakan, mereka mengirim berita, awas, Muhammad sekarang pergi menuju kalian, waspadalah. Tapi kalian itu jangan takut ya. Kalian itu jumlahnya banyak, pembekalan kalian itu banyak, persenjataan kalian itu juga kuat. Sedangkan kaum Muhammad itu adalah kaum yang terusir, yang sedikit jumlahnya, senjatanya itu juga minim. Coba kita lihat bagaimana perilaku dari orang-orang munafik. Ketika ada kesempatan untuk mendapatkan harta rampasan, semangatnya itu. Tapi karena tidak diperbolehkan untuk ikut, mereka kemudian mengirim utusan kepada orang-orang Yahudi. Awas, Muhammad sekarang menuju kalian, tapi kalian jangan takut, sudah lawan. Di belakang pura-pura ingin membantu. Tapi setelah Rasulullah SAW itu berangkat, mereka kemudian memprovokasi. Karena memang sekali lagi di dalam hati mereka itu tidak ada keimanan kepada Rasulullah SAW. Yang mereka pikirkan itu hanya mereka, bagaimana mereka itu bisa mendapatkan keuntungan. Kalau keuntungan tidak bisa mereka dapatkan, maka mereka menginginkan kecelakaan kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Sehingga ketika orang-orang Khaybar itu mendapatkan berita, mereka kemudian mencoba untuk berhubungan dengan orang-orang dari kabilah Bani Ghatafan. Jadi mereka mengutus Kinana dan Haudah bin Qais kepada Bani Ghatafan untuk meminta bantuan. Jadi mereka meminta bantuan kepada Bani Ghatafan untuk membantu mereka. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 kekuatan besar yang selama ini membahayakan dan memerangi Rasulullah SAW. Pertama adalah orang-orang kafir Quraisy. Yang kedua adalah Bani Ghatafan dan orang-orang Arab di Najd. Dan yang ketiga adalah orang-orang Yahudi di Khaybar. Nah, mendengar bahwasanya Rasulullah SAW itu akan memerangi mereka, mereka kemudian mengirim utusan kepada Bani Ghatafan, minta bantuan. Nah, setelah sampai Bani Ghatafan kemudian menyetujui. Apalagi orang-orang dari Yahudi Khaybar itu berjanji kalau mereka bisa mengalahkan Rasulullah dan kaum muslimin, nanti setengah dari hasil buah kurma di Khaybar itu akan diberikan kepada Bani Ghatafan.
karena memang di sana banyak sekali kebun-kebun kurmanya. Nah, dalam hal ini kemudian Rasulullah SAW terus melanjutkan perjalanan. Cuma dalam rangka untuk mencegah orang-orang dari Bani Ghatafan supaya tidak bergabung dengan Yahudi Khaybar, ada taktik juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu juga sudah memperhitungkan bahwa ada kemungkinan orang-orang Yahudi dari Khaybar itu akan bergabung dengan Bani Ghatafan. Bani Ghatafan akan membantu. Maka dalam hal ini dibikin sedikit kerusuhan di belakang itu. Seakan-akan di sana seperti hanya diserang. Padahal sungguhnya tidak. Sehingga ketika orang-orang dari kabilah Ghatafan itu pergi, mereka mendapatkan kabar di belakang bahwa di perkampungan mereka itu ada sedikit kerusuhan. Maka mereka khawatir, wah jangan-jangan kita ini yang diserang, bukan Yahudi Khaybar ini. Sehingga mereka kemudian pulang gitu. Jadi pulang nggak jadi membantu Yahudi Khaybar. Ini bagian dari strategi dari Rasulullah SAW. Sebab kalau kemudian dari kabilah Ghatafan bergabung, ini kan lebih berat lagi. Dari luar kemudian menyerang, sementara orang-orang dari Yahudi Khaybar itu ada di dalam. Rasulullah kemudian memanggil dua penunjuk jalan. Salah satu dari keduanya bernama Husain. Jadi beliau kemudian melihat mana jalan-jalan yang menuju Khaybar, termasuk juga supaya mencegah kaum Yahudi ini melarikan diri menuju Syam. Maka kemudian ditunjukkan, ya Rasul, ini beberapa jalan yang menunjukkan kepada Khaybar. Pertama itu ada jalan yang namanya Huzn, sedih. Tidak tahu kenapa kemudian nama jalannya itu jalan sedih itu. Apa mungkin ada jalan kenangan, itu kesedihan. Jalan Huzn, Rasulullah tidak mau lewat itu. Kemudian ada jalan lain yang bernama Syais, yang maknanya adalah kain tipis. Rasulullah itu juga tidak berkenan. Ditunjukkan ada jalan yang lainnya yang namanya Hatib. Hatib itu artinya pencari kayu. Mungkin biasa ditempuh orang-orang yang mencari kayu. Rasulullah juga tidak berkenan. Dan ada lagi ya Rasul. Apa namanya? Namanya itu Marhab, jalan yang lapang. Maka Rasulullah SAW memilih yang terakhir, jalan yang lapang ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mencegah supaya Bani Ghatafan tidak bergabung, termasuk juga mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ketika telah mendekati Khaybar, Rasulullah kemudian menghadap ke arahnya, kemudian beliau berkata, berhenti. Dan kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Rabbus samawati wal ardh, wahai Tuhan langit dan segala yang dinaunginya, Tuhan tujuh bumi dan segala apa yang dipikulnya, Tuhan setan dan segala yang disekseskannya. Sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan negeri ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan segala yang ada di dalamnya. Dan kami berlindung kepadamu dari kebaikan negeri ini, dari keburukan. Jadi kami berlindung kepadamu dari keburukan negeri ini, keburukan penduduknya, dan keburukan segala yang ada di dalamnya. Maka kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyatakan, maju dengan menyebut asma Allah, Bismillah. Nah, yang harus diketahui terlebih dahulu, Anda sudah cukup lama ini, bahwa benteng Khaybar orang-orang Yahudi, dan ini biasa di masa lalu, itu dilindungi oleh benteng-benteng. Mereka merasa aman dengan benteng-benteng itu,
walaupun nantinya Rasulullah SAW bersama para sahabat bisa masuk ke dalam benteng itu. Ada bagian lereng pertama, bentengnya itu terbagi dari dua bagian. Benteng pertama itu memiliki lima benteng, namanya benteng Naim, kemudian benteng Sa'ab bin Mu'ad, benteng Qol'ah Az-Zubair, benteng Ubay, dan benteng An-Nizar. Banyak benteng. Kalau dulu itu kan memang biasa dalam satu negeri itu dilindungi oleh benteng, di mana aktivitas penduduk itu memang ada di dalamnya. Mereka hanya keluar kalau ada keperluan, keluar dari benteng itu. Yang ada dalam benteng itu terlindung. Nah, di Khaybar juga demikian. Kemudian bagian yang kedua itu memiliki 3 benteng. Benteng Qamos, benteng Watih, dan benteng Salalim. Nanti Rasulullah SAW memulai dari benteng-benteng yang pertama, karena nanti kemudian lebih menanjak ke benteng-benteng yang terakhir. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Namun yang menjadi gambaran sekali lagi, orang-orang dari kaum Yahudi Khaybar itu merasa tenang dengan bentengnya, apalagi di dalam benteng itu sudah tersedia perbekalan yang cukup, termasuk juga air yang mengalir, kemudian pohon kurma yang bisa mereka petik. Artinya kalaupun mereka itu nanti dikepung sampai berhari-hari pun mereka itu tetap tenang, karena kecukupan pangan itu ada, air minum dan lain-lainnya itu sudah ada di dalamnya, sehingga karena sudah tercukupi kebutuhan, mereka itu tenang dan mereka yakin bahwasanya nanti mereka bisa mengalahkan Rasulullah SAW. Akan tetapi nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada Rasulullah untuk bisa mengalahkan kaum Yahudi dari Khaybar ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, karena waktunya sudah cukup lama. Biasanya 20 menit, ini sudah lewat. Namun yang pasti sekali lagi, apa yang kita lihat adalah dari sikap orang-orang munafik tadi. Orang munafik dimanapun ya seperti itu. Kalau ada hal yang menguntungkan, mereka ikut. Tapi kalau ada hal yang merugikan, mereka kemudian mundur. Yang mereka pikirkan itu hanya kepentingan diri mereka, bukan untuk kepentingan agama, bukan untuk kepentingan orang-orang yang bersama dengan mereka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap orang-orang Yahudi yang membahayakan ini, sikap juga dari orang-orang munafik ini. Saya kira ini kita cukupkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.